Apakah Anda pernah merasa gairah tidak lagi seperti dulu? Ereksi tidak sekuat biasanya, cepat lelah, atau bahkan hilang percaya diri di depan pasangan? Tenang, Anda tidak sendiri. Banyak pria yang mengalami hal serupa, terutama setelah usia 30 tahun. Di video ini, saya akan membongkar penyebab kenapa vitalitas bisa menurun dan apa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Jangan lupa, tulis di komentar asal Anda dari mana dan keluhan apa yang sering dirasakan akan saya bahas di video berikutnya. Kenapa vitalitas bisa menurun? Aku sering menjelaskan kepada pasien bahwa vitalitas pria itu bukan hanya soal hormon, tapi gabungan dari tubuh, pikiran, dan gaya hidup. Banyak pria datang dengan keluhan ereksi melemat, padahal usianya masih muda. Ketika ditelusuri, ternyata penyebabnya beragam. Pertama, aliran darah yang terganggu. Ereksi sangat bergantung pada pembuluh darah yang sehat. Jika Anda punya kolesterol tinggi, hipertensi, atau diabetes, aliran darah ke penis bisa terhambat. Akibatnya, ereksi tidak maksimal. Kedua, penurunan hormon testosteron. Hormon ini adalah bahan bakar kejantanan pria. Mulai usia 30-40 tahun, kadar testosteron menurun sekitar 1% setiap tahun. Kalau tidak dijaga dengan pola makan dan olahraga yang benar, penurunan ini bisa lebih cepat. Ketiga, stres dan faktor psikologis. Saya sering menemui pasien yang sehat secara fisik, tapi karena pikiran penuh beban kerja, konflik rumah tangga, atau kurang tidur, gairah menurun drastis. Ingat, otak adalah organ seksual paling utama. Keempat, gaya hidup yang salah, merokok, minum alkohol, kurang bergerak, makan makanan berlemak berlebihan, semua itu mempercepat turunnya vitalitas. Dan terakhir, obat-obatan tertentu. Beberapa obat darah tinggi, antidepresan, atau obat hormon bisa memengaruhi kemampuan ereksi. Karena itu, jangan pernah menghentikan obat tanpa konsultasi dokter. Jadi, penurunan vitalitas bukan sekadar masalah usia, tapi kombinasi banyak faktor. Kabar baiknya, sebagian besar penyebab ini bisa dikendalikan dengan perubahan gaya hidup sehat. Bagaimana dengan Anda? Apakah pernah mengalami keluhan serupa? Tulis di komentar, biar bisa kita bahas lebih dalam di video berikutnya. Aku ingin menjelaskan sesuatu yang sangat penting, yang sering disepelekan banyak pria. Ereksi itu sebenarnya fenomena pembuluh darah. Banyak orang mengira ereksi hanya masalah hormon atau gairah. Padahal, tanpa aliran darah yang sehat, mustahil terjadi ereksi yang kuat. Bayangkan begini, ketika seorang pria terangsang, otak mengirim sinyal ke saraf di area genital. Saraf itu lalu membuat pembuluh darah di penis melebar. Darah masuk dengan deras dan terperangkap di dalam ruang-ruang kecil yang disebut corpora cavernosa. Dari situlah penis bisa menjadi keras. Jadi kuncinya jelas. Kalau pembuluh darah tersumbat, kaku, atau tidak responsif, maka proses ini akan terganggu. Nah, gangguan aliran darah ini erat sekali kaitannya dengan penyakit metabolik seperti kolesterol tinggi, hipertensi, dan diabetes. Mari kita bahas satu persatu dengan sederhana, agar Anda benar-benar paham. 1. Kolesterol tinggi. Pipa yang tersumbat. Coba bayangkan pipa air di rumah. Kalau pipa itu baru, air mengalir deras tanpa hambatan. Tapi kalau bertahun-tahun dipakai, ada kerak yang menempel di dinding pipa. Lama-lama alirannya mengecil. Hal yang sama terjadi pada pembuluh darah kita. Kolesterol jahat LDL bisa menumpuk di dinding pembuluh darah. Tumpukan itu disebut plak. Plak membuat aliran darah ke seluruh tubuh berkurang, termasuk ke organ vital pria. Akibatnya, meski ada rangsangan, darah tidak bisa mengalir deras. Ereksi jadi lemas, bahkan kadang hilang sebelum waktunya. Yang menarik, disfungsi ereksi seringkali menjadi tanda awal dari penyakit jantung. Banyak pasien yang datang ke saya dengan keluhan ereksi menurun, lalu setelah diperiksa ternyata ada penyumbatan di pembuluh darah jantung. Jadi, jangan anggap remeh. Ereksi lemah bisa jadi alam bahwa pembuluh darah Anda sedang bermasalah. 2. Hipertensi. Tekanan tinggi, dinding jadi kaku. Hipertensi atau tekanan darah tinggi juga sangat berperan. Normalnya, pembuluh darah bisa melebar ketika tubuh butuh aliran darah lebih banyak, tapi pada orang dengan hipertensi lama, dinding pembuluh menjadi kaku dan kurang elastis. Bayangkan balon karet yang sudah lama dipakai, ketika ditiup tidak bisa mengembang sempurna. Ketika dinding pembuluh kaku, maka meskipun ada rangsangan seksual, darah sulit masuk dengan maksimal. Akhirnya ereksi tidak bisa bertahan lama. Selain itu,
Obat-obatan untuk hipertensi tertentu juga bisa memperburuk masalah, karena efek sampingnya memengaruhi fungsi seksual. Tapi bukan berarti pria dengan hipertensi tidak bisa sehat kembali. Dengan pengendalian tekanan darah yang baik, ereksi biasanya akan ikut membaik. 3. Diabetes musuh besar vitalitas pria. Diabetes adalah salah satu penyebab paling serius dari disfungsi ereksi. Kenapa? Karena gula darah tinggi merusak dua hal sekaligus, pembuluh darah kecil dan saraf pembuluh. Darah kecil di penis bisa menjadi kaku, tersumbat, dan kehilangan elastisitas. Sementara itu, saraf yang membawa sinyal dari otak ke penis juga bisa rusak. Akibatnya, meski ada rangsangan seksual, sinyal tidak sampai, atau kalaupun sampai, darah tidak bisa mengisi penis dengan baik. Banyak pasien saya yang sudah bertahun-tahun diabetes datang dengan keluhan, "Dok, sudah tidak bisa ereksi sama sekali." Ini bukan hal langka. Karena itu, mengendalikan gula darah sejak dini sangat penting. 4. Gaya hidup yang memperparah. Selain 3 penyakit utama tadi, gaya hidup kita sehari-hari sangat menentukan kesehatan pembuluh darah. Rokok, misalnya, adalah racun bagi pembuluh darah. Nikotin membuat pembuluh darah menyempit, sementara zat lain dalam asap rokok mempercepat kerusakan dinding pembuluh. Minum alkohol berlebihan juga memperparah, karena bisa merusak hati, mengacaukan hormon, dan mengganggu sistem saraf. Ditambah lagi, kurang gerak, pola makan tinggi lemak jenuh, stres, dan tidur kurang. Semua itu mempercepat turunnya vitalitas. 5. Apa yang bisa dilakukan? Kabar baiknya, sebagian besar penyebab tadi bisa dicegah atau diperbaiki dengan perubahan gaya hidup sehat. Atur pola makan, kurangi gorengan, makanan cepat saji, dan daging berlemak. Perbanyak sayur, buah, kacang-kacangan, dan ikan berlemak. Sehat, ganti minyak goreng dengan minyak zaitun atau canola bila memungkinkan. Hindari gula berlebihan, karena gula tinggi memperburuk kolesterol dan risiko diabetes. Olahraga rutin, lakukan 30 menit aktivitas fisik, minimal 5 kali seminggu. Pilih olahraga yang menyenangkan, jalan cepat, jogging, berenang, bersepeda, latihan ringan seperti push-up, atau plank juga membantu memperkuat sirkulasi darah. Berhenti merokok, tidak ada kata lain. Selama Anda masih merokok, pembuluh darah akan terus rusak. Banyak pasien yang baru sadar setelah berhenti, ternyata kualitas ereksinya jauh lebih baik. Batasi alkohol jika sulit berhenti, setidaknya kurangi drastis. Ingat, alkohol hanya memberi kesenangan sesaat, tapi merusak vitalitas jangka panjang. Kontrol medis rutin, jangan tunggu sakit parah. Lakukan pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan tekanan darah setidaknya setahun sekali. Kalau ada kelainan, lebih baik ketahuan dini. Konsultasi dokter kalau Anda sudah mengalami ereksi menurun. Jangan malu berkonsultasi, semakin cepat ditangani, semakin besar peluang membaik. 6. Pesan penting, saya ingin menekankan satu hal. Disfungsi ereksi bukan hanya masalah ranjang, tapi masalah kesehatan serius. Kalau ereksi melemah, jangan buru-buru menyalahkan usia atau pasangan. Justru jadikan itu sinyal tubuh bahwa ada yang perlu diperbaiki. Dengan pola makan sehat, olahraga, berhenti merokok, tidur cukup, dan kontrol rutin, sebagian besar pria bisa memperbaiki vitalitasnya. Bahkan, dalam banyak kasus, kualitas ereksi bisa kembali seperti dulu. Sekarang, saya ingin dengar dari Anda, apakah Anda punya riwayat kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, atau diabetes? Atau mungkin ada gaya hidup yang menurut Anda paling sulit diubah? Tulis di komentar, karena pengalaman Anda bisa jadi pelajaran bagi pria lain yang menonton video ini. Hormon testosteron dan faktor psikologis. Aku ingin menjelaskan dengan jujur, vitalitas pria tidak hanya ditentukan oleh pembuluh darah. Ada satu faktor besar lain yang sering dilupakan, yaitu hormon testosteron. Ditambah lagi, kondisi psikologis atau kesehatan mental juga sangat berpengaruh. Kombinasi keduanya bisa membuat seorang pria tetap bertenaga atau justru kehilangan gairah di usia muda. 1. Apa itu testosteron? Testosteron adalah hormon utama pria. Hormon ini diproduksi terutama di testis dan sedikit di kelenjar adrenal. Perannya sangat luas, membentuk otot dan tulang yang kuat, menjaga gairah seksual, libido, membantu produksi sperma, mengatur energi dan mood, menjaga distribusi lemak tubuh. Singkatnya, testosteron adalah bahan bakar kejantanan. Tanpa hormon ini, vitalitas pria akan menurun drastis. 2. Penurunan testosteron seiring usia. Mulai usia 30 tahun, kadar testosteron pria menurun sekitar 1% setiap tahun. Itu adalah proses alami, tapi pada sebagian orang,
penurunannya bisa lebih cepat. Bahkan di usia 25-35 tahun sudah mulai terasa, gejala testosteron rendah biasanya meliputi gairah seksual menurun, ereksi sulit dipertahankan, mudah lelah, dan kurang energi, masa otot mengecil, lemak perut bertambah, suasana hati sering murung atau mudah marah, sulit tidur. Banyak pasien saya yang datang dengan keluhan lemah syahwat. Ternyata setelah dicek hormon, testosteronnya memang rendah. 3. Penyebab testosteron rendah selain faktor usia. Ada banyak hal yang bisa mempercepat turunnya testosteron. Kelebihan berat badan, obesitas, lemak berlebih, terutama di perut, bisa mengubah hormon testosteron menjadi estrogen. Itulah kenapa pria gemuk sering mengalami gairah rendah. Kurang tidur kurang dari 6 jam per malam terbukti menurunkan kadar testosteron hingga 15% hanya dalam waktu seminggu. Kurang olahraga, tubuh yang jarang digerakkan kehilangan rangsangan untuk memproduksi hormon. Stres berkepanjangan, hormon stres kortisol tinggi akan menekan produksi testosteron. Kebiasaan buruk, merokok, minum alkohol berlebihan, dan pola makan tinggi gula, lemak jenuh mempercepat turunnya testosteron. 4. Meningkatkan testosteron secara alami. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Pola makan: telur kuning, telur kaya kolesterol baik. Bahan baku testosteron: ikan berlemak, salmon, sarden, tuna sumber vitamin D dan omega 3, alpukat dan kacang-kacangan mengandung lemak sehat untuk produksi hormon. Sayuran hijau, bayam, brokoli, kal kaya magnesium, mendukung testosteron. Buah delima meningkatkan aliran darah dan mendukung hormon. Olahraga latihan kekuatan seperti push-up, squat, run, atau angkat beban ringan sangat efektif meningkatkan testosteron. Tidak perlu ke gym mahal, cukup konsisten di rumah. Tidur cukup, tidur 7-8 jam berkualitas per malam adalah obat alami untuk hormon pria. Turunkan berat badan: setiap 5-10% penurunan berat badan bisa meningkatkan kadar testosteron secara signifikan. 5. Faktor psikologis. Otak adalah organ seksual utama selain hormon. Kondisi mental juga tidak kalah penting. Banyak pria sehat secara fisik, tapi kehilangan gairah hanya karena pikirannya penuh masalah, stres pekerjaan menumpuk, konflik rumah tangga, tekanan finansial. Semua itu membuat tubuh memproduksi kortisol berlebihan. Kortisol mengganggu produksi testosteron dan menghambat respon seksual. Kecemasan. Ada pria yang terlalu khawatir gagal ereksi, semakin dipikirkan, semakin sulit terwujud. Ini disebut performance anxiety. Depresi, gangguan mood membuat tubuh kehilangan minat, termasuk minat seksual. Beberapa obat antidepresan juga punya efek samping menurunkan libido, kurang tidur dan kelelahan mental, tubuh lelah, otak tidak fokus, gairah pun turun. 6. Cara mengatasi faktor psikologis. Kelola stres, lakukan relaksasi, meditasi, sholat khusyuk, atau sekadar hobi yang menyenangkan. Komunikasi dengan pasangan, jangan memendam masalah sendiri. Dukungan pasangan sangat membantu. Atur waktu istirahat, jangan kerja tanpa henti. Tubuh perlu jeda, cari bantuan profesional. Bila depresi atau kecemasan parah, jangan ragu konsultasi ke psikiater atau psikolog. 7. Kombinasi hormon dan mental perlu dipahami. Testosteron dan psikologis saling memengaruhi. Hormon rendah membuat pria mudah stres, mudah lelah, dan kehilangan kepercayaan diri. Sebaliknya, stres berkepanjangan menurunkan testosteron. Jadi keduanya seperti lingkaran seta. Memutus lingkaran ini butuh strategi ganda, memperbaiki gaya hidup untuk hormon, sekaligus menjaga kesehatan mental. 8. Kisah nyata banyak pasien saya yang awalnya datang karena ereksi lemah. Setelah ditelusuri, ternyata bukan hanya pembuluh darah, tapi juga masalah hormon dan stres. Ada yang berhasil pulih hanya dengan olahraga rutin, menurunkan berat badan, dan memperbaiki tidur. Ada juga yang harus ditangani psikolog dulu sebelum vitalitasnya kembali. Hal ini menunjukkan tidak ada solusi tunggal. Kita harus melihat tubuh dan pikiran sebagai satu kesatuan. Vitalitas bukan cuma soal fisik, tapi juga hormon dan mental. Jangan hanya fokus pada obat kuat instan, tapi abaikan penyebab sebenarnya. Kalau testosteron rendah, atasi dengan gaya hidup sehat. Kalau stres jadi beban, kelola dengan baik. Dengan begitu tubuh akan bekerja seimbang, gairah kembali, dan ereksi pun lebih kuat. Sekarang saya ingin tahu dari Anda, apakah Anda sering merasa stres, mudah lelah, atau gairah menurun meski masih muda, atau mungkin ada kebiasaan tidur kurang yang terasa memengaruhi vitalitas? Tuliskan di komentar. Saya akan bahas lebih banyak solusi di video berikutnya. Setelah kita membahas penyebab penurunan vitalitas,
mulai dari aliran darah, penyakit metabolik, hormon testosteron, hingga stres. Sekarang kita masuk ke inti yang paling penting, apa yang bisa dilakukan untuk memulihkan vitalitas secara alami dan bertahan lama. Saya sering mengatakan kepada pasien, tidak ada obat ajaib yang bisa langsung mengembalikan vitalitas, tapi ada pola hidup baru yang bila dijalankan konsisten, akan membuat tubuh jauh lebih sehat, gairah meningkat, dan kepercayaan diri kembali. Mari kita bahas satu persatu. Satu, pola makan ideal. Untuk vitalitas, makanan adalah pondasi utama kesehatan pria. Apa yang Anda makan hari ini akan menentukan bagaimana tubuh bekerja besok. Perbanyak sayur dan buah. Sayuran hijau seperti bayam, brokoli, kale, dan asparagus kaya magnesium serta vitamin yang mendukung produksi testosteron. Buah seperti semangka, alpukat, delima, dan pisang membantu melancarkan aliran darah dan memperbaiki energi. Sumber protein sehat, pilih ayam tanpa kulit, ikan laut, telur, serta kacang-kacangan. Protein sangat penting untuk pembentukan otot dan menjaga metabolisme. Lemak sehat, lemak bukan musuh. Justru lemak sehat dari alpukat, minyak zaitun, kacang almond, dan ikan berlemak membantu tubuh memproduksi hormon testosteron. Kurangi makanan perusak, batasi gorengan, fast food, daging berlemak, minuman manis, dan camilan tinggi gula. Semua itu merusak pembuluh darah dan memperburuk metabolisme. Air putih cukup, dehidrasi membuat aliran darah lambat dan tubuh cepat lelah. Minumlah 2-3 liter air setiap hari. 2. Olahraga teratur. Olahraga adalah obat alami untuk vitalitas. Banyak pasien yang ereksinya membaik hanya karena rajin berolahraga, latihan kardio, lari, bersepeda, jalan cepat, atau berenang selama 30 menit, 5 kali seminggu. Membantu melancarkan aliran darah. Latihan kekuatan push-up, plank, squat, atau angkat beban ringan merangsang tubuh memproduksi lebih banyak testosteron. Latihan peregangan dan relaksasi, yoga atau peregangan sederhana membantu mengurangi stres dan meningkatkan fleksibilitas tubuh. Konsistensi lebih penting daripada intensitas. Daripada olahraga keras sekali lalu berhenti sebulan, lebih baik olahraga ringan tapi konsisten setiap hari. 3. Berhenti merokok dan alkohol. Saya tahu banyak pria yang sulit berhenti merokok, tapi saya harus jujur, selama Anda merokok, pembuluh darah akan terus rusak. Rokok mempersempit pembuluh darah, menurunkan aliran darah ke penis, dan mempercepat impotensi. Alkohol berlebihan juga memperburuk. Boleh minum sesekali dalam jumlah sangat kecil, tapi bila berlebihan akan merusak hati, mengganggu hormon, dan melemahkan saraf. Pesan saya sederhana, kalau Anda ingin vitalitas kembali, rokok dan alkohol harus ditinggalkan. 4. Tidur yang berkualitas. Banyak pria meremehkan tidur, padahal tidur adalah saat tubuh memperbaiki diri. Kekurangan tidur membuat testosteron turun, energi berkurang, dan gairah menurun. Tips tidur sehat. Tidur 7-8 jam per malam. Hindari kopi atau gadget 2 jam sebelum tidur. Tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari. Buat kamar tenang dan gelap. Percaya atau tidak, tidur cukup bisa lebih ampuh daripada suplemen mahal. 5. Suplementasi dan vitamin. Beberapa nutrisi penting untuk vitalitas pria. Vitamin D mendukung produksi testosteron. Ginseng penting untuk sperma dan hormon magnesium membantu relaksasi otot, dan hormon omega 3 menjaga pembuluh darah sehat. Namun ingat, suplemen hanya tambahan, utamakan makanan alami. Lalu bila perlu baru ditambah vitamin sesuai anjuran dokter. 6. Pemeriksaan medis rutin. Bintang pria sering malas periksa kesehatan. Biasanya hanya datang ketika sudah parah. Padahal, cek kesehatan rutin bisa menyelamatkan vitalitas sejak dini. Lakukan pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, berat badan, dan lingkar perut, hormon. Bila ada keluhan serius, pemeriksaan ini sederhana, tapi bisa mendeteksi masalah sebelum menjadi lebih berat. 7. Peran pasangan. Jangan lupakan peran pasangan. Banyak pria merasa malu membicarakan keluhan seksual, akhirnya stres sendiri. Padahal, komunikasi terbuka dengan pasangan bisa meringankan beban mental, membuat hubungan lebih hangat, dan mempercepat pemulihan. Kadang, solusi bukan hanya soal tubuh, tapi juga keintiman emosional. 8. Langkah kecil, hasil besar. Saya sering bilang ke pasien, jangan pikir harus langsung mengubah semua sekaligus. Mulailah dari langkah kecil. Kurangi rokok sedikit demi sedikit, tambah porsi sayur di piring, jalan kaki 15 menit tiap pagi, tidur lebih awal 30 menit. Langkah kecil yang konsisten jauh lebih baik daripada niat besar yang tidak dijalankan. Vitalitas sehat bukan hadiah instan, tapi hasil dari gaya hidup yang baik. Kalau Anda mau kembali bertenaga,
Mulailah sekarang juga. Jangan tunggu sampai tubuh memberi alarm keras. Ereksi yang kuat hanyalah tanda luar. Yang lebih penting adalah tubuh yang sehat, hormon seimbang, dan pikiran yang tenang. Sekarang saya ingin tahu dari Anda, menurut Anda, dari semua langkah ini, atur pola makan, olahraga, berhenti merokok, tidur cukup, periksa kesehatan mana yang paling sulit dilakukan? Tulis di komentar, karena pengalaman Anda bisa membantu pria lain yang menghadapi masalah serupa. Kesimpulannya, vitalitas pria memang bisa menurun karena banyak faktor. Aliran darah yang terganggu, penyakit metabolik seperti diabetes dan hipertensi, penurunan hormon testosteron, stres, dan gaya hidup yang tidak sehat. Tapi kabar baiknya, semua ini bisa diperbaiki. Dengan pola makan seimbang, olahraga rutin, tidur cukup, berhenti merokok, serta pemeriksaan kesehatan teratur, vitalitas bisa kembali seperti semula. Ingat, masalah ereksi bukan hanya soal ranjang, tapi sinyal kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jangan malu membicarakan dan jangan menunda memperbaikinya. Sekarang saya ingin tahu dari Anda, keluhan apa yang paling sering Anda alami? Tulis di kolom komentar, karena bisa jadi topik pembahasan kita di video berikutnya.